welcome back to my channel. Jadi, bagi teman-teman yang merasa membaca Al-Quran 1 juz itu adalah tantangan besar, jangan skip videonya dan lihat sampai akhir karena aku akan ngasih tips dan trik gimana biar bisa membaca Al-Quran setiap harinya 1 juz dengan ringan dan nyaman. Nah, aku berbagi sedikit cerita ya. Jadi, waktu SMA aku itu pondok pesantren. Nah, membaca Al-Quran 1 juz itu bukan jadi tantangan sama sekali karena dulu setiap siswa itu diwajibkan sih untuk menyetorkan hafalan Al-Quran setiap harinya. Jadi kalau misalnya menyetorkan hafalan Al-Quran setiap hari kan otomatis kita membaca Al-Quran lebih dari sekali kan. Kita ulang-ulang sekalipun misalnya cuma menyetorkan hafalan Al-Quran 1 halaman per hari ini. Tapi kan kita membaca berulang-ulang sampai benar-benar lancar dan bisa menyetorkan tanpa harus membaca lagi kan. Nah, karena itu kadang-kadang dalam 1 hari bukan cuma 1 juz bacanya, bisa sampai 2 juz sampai 3 juz kayak gitu. Nah, terus udah itu setelah lulus aku berpikir kalau waktu SMA aja bisa membaca lebih dari 1 juz per hari, masa sih setelah kuliah nggak bisa? Dan aku dengan sangat pede ya meyakini kayak gitu kan. Awal-awal sih bisa baca 1 juz per hari. Terus lama-lama mulai disibukkan dengan kesibukan kuliah, ngerjain tugas, terus udah itu sambil kerja part-time. Akhirnya yang awalnya itu bisa membaca Al-Quran 1 juz mulai menurun. Jadi cuma setengah juz. Setelah itu turun lagi. Jadi cuma bisa beberapa lembar. Turun lagi. Jadi bahkan terakhir cuma bisa 1 halaman. Dan setelah cuma bisa membaca 1 halaman setiap harinya, mau mengejar bisa membaca 1 juz per hari itu jadi berat banget. Nah, kalau teman-teman berada di kondisi kayak gini dan merasa ada keinginan nih pengen bisa membaca Al-Quran 1 juz lagi setiap harinya, maka saat ini lagi bulan Ramadan adalah momentum yang tepat banget untuk mulai memperbaiki nih. Terus udah itu tipsnya kayak gimana? Nah, jadi di tengah krisis kayak gitu, sekitar 3 tahun yang lalu aku tuh disaranin sama temanku. Jadi temanku ini baru aja nikah. Terus udah itu dia bilang, ini ada grup One Day One Juz, grup WhatsApp gitu. Terus udah itu dia minta aku ya udah buat ikut aja. Coba nih ikut, siapa tahu kita bisa satu kelompok. Terus udah itu akhirnya ya udahlah aku nyoba ikut. Nah, waktu itu aku ikut yang One Day One Juz. Jadi 1 hari itu harus melaporkan bacaan Al-Quran atau tilawah 1 juz. Sebenarnya di sana ada pilihannya sih, ada juga yang 1 hari cuma 1 halaman. Cuma aku mikir coba deh kita challenge nih, temanku aja bisa gitu kan. Terus udah itu akhirnya aku mendaftar di grup yang 1 hari menyetorkan 1 juz tilawah kayak gitu. Terus udah itu ternyata aku dikelompokkan di kelompok lain yang bukan sama temanku. Terus udah itu awalnya tuh aku kayak nggak percaya diri kan, bisa nggak ya? Hari-hari pertama tuh kayak berat banget, yang biasanya 1 halaman coba tiba-tiba disuruh 1 juz. 1 juz itu ada 20 halaman kan. Wah, kayak susah banget. Nah, akhirnya waktu itu aku mikir udahlah apa aku mau keluar aja ya. Sebenarnya itu nggak boleh keluar sih. Cuma kalau misalnya kita nggak pernah aktif otomatis nanti di-kick sendiri dari grupnya. Nah, terus udah itu aku ngobrol-ngobrol lah sama temanku. Terus udah itu dia bilang ya aku tetap bisa kok buat laporan udah selesai tilawah 1 juz per harinya. Terus udah itu aku mikir kalau misalnya temanku yang posisinya dia sudah menikah, punya tanggung jawab terhadap suami, punya tanggung jawab rumah tangga dan lain-lain kayak gitu yang pastinya lebih banyak dibandingkan aku yang belum menikah, masa sih aku nggak bisa gitu. Akhirnya aku tetaplah berusaha bertahan di situ. Nah, ternyata dengan tetap bertahan di situ itu membantu banget buat bisa tetap bisa membaca Al-Quran minimum 1 juz per harinya. Kenapa sih? Ternyata yang membuat perbedaan adalah ketika kita berjuang bersama-sama, kita berada di lingkungan yang mereka juga sama-sama membaca Al-Quran 1 juz per hari ya. Meskipun pesertanya tuh ya, aku di satu grup itu ada 20 orang dan itu tersebar dari seluruh Indonesia. Bukan kita dikelompokin dari yang satu kota aja, tapi dari berbagai kota kayak gitu. Dan kita cuma ketemu di WhatsApp, nggak pernah ketemu bertatap muka langsung kayak gitu. Nah, jadi ketika kita berada di lingkungan yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu pengen bisa menyetorkan atau melaporkan 1 juz per hari, maka kita jadi lebih mudah. Kenapa sih? Soalnya nih ya, aku kasih tahu rules-nya di grup. Jadi kita itu harus menyetorkan atau melaporkan kita udah selesai membaca Al-Quran maksimal jam 9 malam setiap harinya. Jadi kalau misalnya baru melaporkan jam 9:10 ya udah dianggap hari itu nggak membaca Al-Quran gitu. Nah, jadi kan otomatis kita dituntut nih
nggak bisa ngeret-ngeret nanti aja deh, nanti aja, karena jam 9 harus sudah, sebelum jam 9 harus sudah melaporkan. Dimana semakin pagi kita melaporkan sudah selesai membaca Al-Quran, itu semakin baik kan, udah nggak ada beban lagi setelah itu. Nah terus udah itu, kalau misalnya misalnya nih udah pada laporan yang lain, terus kita sampai maghrib masih belum laporan, maka nanti akan diomongin di grup tuh, tinggal 3 orang lagi nih yang belum, tinggal 2 orang lagi, tinggal 1 orang lagi. Kalau misalnya sampai jam 9 malam masih belum laporan juga, maka akan di PM, di chat private, kok belum laporan, tolong ya laporan, kayak gitu ya, dengan bahasa yang lebih baik ya, tapi intinya kayak gitu, tolong segera laporan gitu, dari kemana aja, masa seharian dikasih waktu lo lama belasan jam untuk melaporkan hafalan Al-Quran kok nggak, untuk melaporkan tilawah Al-Quran kok nggak bisa gitu. Nah terus udah itu kalau misalnya 1 hari. Kalau misalnya 3 hari berturut-turut nggak laporan sama sekali, maka akan ditelepon, gimana kabarnya, baik-baik aja kan, kok nggak bisa laporan, apalagi sakit apa kayak gimana kan. Kalau misalnya sehat-sehat aja, kenapa, tanda tanya besar nih, kok nggak bisa laporan. Nah awalnya aku ngerasa kok mengganggu banget sih orang, kan kita juga punya kesibukan, kan aku juga kerja, aku juga sambil kuliah, tugas banyak. Tapi aku tetap berusaha bertahan sih, nggak tahu kenapa aku merasa harus tetap bertahan kayak gitu, karena aku di situ memang punya keinginan pengen bisa nih membaca Al-Quran minimum 1 juz per hari. Terus udah itu akhirnya terbiasa akhirnya dengan kayak gitu. Terus aku kayak merasa terchallenge sendiri kalau misalnya nggak kalau misalnya aku telat kayak gitu tuh ada rasa malunya sih. Terus udah itu karena terbiasa, akhirnya bahkan sebelum mulai hari ini, misalnya bangun pagi sholat subuh, terus udah itu mau mulai aktivitas misalnya jam 7 pagi, nah aku tuh kayak membatasi sebelum jam 7 pagi harus sudah bisa selesai membaca Al-Quran 1 juz. Nah ternyata dengan kayak gitu akhirnya sekarang bisa, dan ternyata sudah berlalu 3 tahun dengan bergabung di grup One Day One Juz itu, dan ternyata bisa. Awalnya sih mikir kayak bisa nggak ya, tapi ternyata setelah dijalani bisa kok. Nah ternyata kesini-sini aku baca ada hukum 21 hari dan 90 hari. Apa sih itu? Jadi berdasarkan ilmu psikologi, bahwa habit atau kebiasaan itu terbentuk dalam 21 hari. Jadi kalau misalnya dibiasakan melakukan hal yang sama 21 hari, atau dibiasakan tidak melakukan hal yang sama dalam 21 hari, ya kita akan terbiasa. Jadi kan aku dibiasakan untuk selalu melaporkan sudah membaca Al-Quran selama 21 hari. Terus menerus tuh setiap hari diingetin. Kalau misalnya belum selesai, ditelepon kayak gitu. Akhirnya dibiasakan kan, terbiasa deh di 21 hari pertama. Terus aku tetap bertahan tuh sampai 90 hari. Dan berdasarkan psikologi, lifestyle akan terbentuk setelah 90 hari. Jadi udah 90 hari akhirnya terbiasa, kayak nggak diingetin juga udah otomatis baca Al-Quran, terus buka WhatsApp, laporan deh di grup One Day One Juz itu. Dan ternyata sudah 3 tahun berlalu dan aku bisa aja gitu survive untuk terus bisa membaca Al-Quran sehari 1 juz. Bahkan kadang-kadang aku ngelebihin sendiri gitu. Kalau 1 juz bisa, misalnya masih pengen terus baca Quran, ya diterusin aja bisa sampai 2 juz, 3 juz gitu. Nah kalau misalnya bagi teman-teman yang sekarang merasa sulit nih buat memulai membaca Al-Quran, aku saranin untuk bisa masuk ke suatu komunitas. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang ketemu setiap hari, ya itu jauh lebih bagus. Jadi kita punya beban moralnya lebih tinggi kan dibandingkan di grup WhatsApp yang kita nggak ketemu orangnya. Dan kalau misalnya kita nggak ada matiin HP, ya udah nggak ada tanggung jawab gitu. Nah kalau misalnya punya teman-teman yang bisa ketemu setiap hari, misalnya teman kosan atau teman kamar, atau misalnya di rumah gitu ya, keluarga, bisa saling ngingetin, itu jauh lebih bagus ketemu sama orang yang langsung gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman tinggal di kos sendirian kayak gitu, dan atau jauh dari keluarga, ya mungkin bisa ikut suatu program One Day One Juz itu, karena aku merasa programnya itu sangat berpengaruh dan bisa membuat kita konsisten, karena di situ ada PJ hariannya yang akan selalu ngingetin kita gitu, dan kita juga jadi merasa bertanggung jawab. Ya kalau misalnya kita pengen bisa melakukan sesuatu, terutama kebaikan ya kita harus membiasakan, dan kebiasaan itu awalnya harus dipaksakan. Karena aku merasa emang urusan duniawi itu pasti bakal membuat kita susah buat baca Quran. Kalau misalnya baca Quran itu nggak dipaksain, banyak banget hal yang bikin kita
apa ya, nggak fokus, sebentar buka HP pengen ngerjain ini ngerjain itu kayak gitu, terus akhirnya ya nggak baca Quran. Kalau misalnya nggak dipaksa nggak akan bisa kok baca Quran itu. Jadi ya itu saranku. Nah, dan juga pengalaman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing pengalamannya gimana biar bisa tetap mempertahankan membaca Al-Quran minimum 1 juz per hari, bisa banget untuk sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar bermanfaat dan lebih banyak teman kamu yang tahu. Terima kasih.